Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Asyap. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber podcast kali ini yaitu Bapak Syafiq Rosad. Beliau adalah dosen Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali sekaligus menjabat sebagai owner Sato Media. Beliau berasal dari Cilacap. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini. Apa kabar Pak Syafiq? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini punya kesibukan apa akhir-akhir ini? Punya kesibukannya wirawiri Mas. Jadi wirawiri Jogja, Cilacap, Jogja, Cilacap, Jogja, Cilacap. Itu terus tiap hari. Cuma itu aja kesibukannya. Kalau di Jogja ya ada sedikit usaha, kalau di sini ya konsentrasi di kampus gitu. Berarti untuk domisili itu masih nomaden ya Pak? Iya sih ya. Tapi kalau tahun-tahun kemarin sih sering di Jogja, kalau di Cilacap itu jarang, tapi sekarang ya 50-50 lah. Sebagai owner Sato Media sendiri, perusahaan Pak Syafiq ini bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Sebenarnya kita punya usaha Sato Media, namanya kita bergeraknya di development hardware atau istilahnya pengembangan hardware lah ya. Mungkin masih rada rancu di pengembangan hardware, itu istilahnya seperti kustomisasi elektronik. Jadi kadang-kadang ada sebuah peralatan yang membutuhkan spesifik yang lebih khusus, nah kita melayani, intinya itu. Nah, tapi tidak memungkinkan juga kita juga memproduksi juga sesuatu produk gitu. Tapi istilahnya intinya adalah di asal mulanya di hardware development gitu. Berarti Bapak ini bisa menerima juga orderan dari pelanggan. Kira-kira mau di custom seperti apa permintaannya, begitu ya Pak? Ya seperti itu, intinya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kustomisasi itu tingkat kesulitan, tingkat kebutuhan itu kan kita juga kadang-kadang memilih dari tingkat kustomisasi itu kita bisa diambil juga sebagai produk untuk bisa diproduksi secara massal. Awal mulanya seperti itu. Jadi itu salah satu trik juga sebenarnya agar kita bisa memproduksi, menginovasi, mengapa-apa. Jadi kebutuhan masyarakat sebenarnya seperti apa. Nah, salah satu triknya kustomisasi itu sebenarnya. Nah, untuk Bapak sendiri kenapa mendirikan Sato Media, Pak? Dan apa sejarah di baliknya? Sebenarnya kita berawal dari komunitas mahasiswa. Waktu itu kita punya komunitas yang namanya Akadwala, Ajang Kreativitas Mahasiswa. Nah, di situ kebetulan kita juga dikasih ruangan untuk tempat bermain kita sebenarnya itu. Jadi tempat bermain di situ ada bongkar-bongkar perangkat-perangkat elektronik, kadang-kadang semuanya dibongkar, kadang-kadang di situ juga tempat untuk kita berekspresi dalam penggarapan tugas akhir, misal alat-alat yang tugas akhir kita satu mahasiswa misal ada skripsi seperti apa, kita keroyokan garapnya. Nah, dari situ salah satu hasil dari skripsi saya kebetulan itu dijadikan sebuah produk. Nah, produk itu diproduksi secara massal. Nah, dimulai dari awal itu mulai kita membuat sebuah produk, setelah itu kita akhirnya menamakan itu menjadi Sato Media. Jadi awalnya memang dari mahasiswa semua gitu loh. Mahasiswa akhirnya mempunyai produk dan itu kita mencoba untuk belajar marketing bagaimana, kemasannya bagaimana dan seterusnya. Sampai sekarang 2001 ya. Itu mulainya awalnya sebenarnya di 2006 2008. Tapi kita menamakan Sato Media itu di 2008 seperti itu. Oh, berarti sebenarnya itu sebagai ajang buat pembelajaran begitu, Pak? Sebenarnya sih. Nah, itu juga kembali ke yang namanya Sato Media, jadi akhirnya ada Sato, ibaratnya itu kan nama saya kebetulan Syafiq Topas Rianto waktu itu. Nah, kebetulan di situ kenapa ada medianya. Nah, media itu istilahnya tempat untuk berekspresi atau bersemua pengen utek-utek, pengen belajar apapun, misal belajar elektronik, belajar apa di tempat itu. Jadi kita Sato Media untuk tempat belajar semuanya yang ada di situ. Makanya kayak jenengan misalnya mahasiswa yang lain misal pengen saya pengen belajar ini, kita selalu terbuka lebar dan kita kadang-kadang juga memfasilitasi dari eksperimen-eksperimen mahasiswa. Tidak mahasiswa aja sih, kebetulan
Kadang-kadang ya cuma orang-orang umum juga kadang-kadang bisa berdatangan pengen belajar apa seperti itu. Berarti sebenarnya butuh keberanian untuk berekspresi ya, dan kenyataan mau belajar ya Pak. Ya aslinya ya kemauan kita kadang-kadang mengikuti alurnya dari permintaan kadang-kadang. Itu ya itu sudah konteksnya keluar dari bisnis ya sebenarnya. Jadi kita konteksnya udah konteks belajar hanya belajar, tapi eh, ternyata dampak efeknya akan menjadi satu media tempat itu, dampak efeknya akan menjadi bisnis juga karena mau nggak mau menghasilkan sebuah produk dan produk itu akan dipasarkan dan itu menjadi ya akhirnya bisnis jual gitu.